Desa Mustoko Harjo menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga saat ini desa ini mengalami 3 kali pasang surut banjir dengan ketinggian air mencapai 10 sampai dengan 150 cm. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami, jurnalis MGN Galih Saputra. Selamat pagi Galih. Galih, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Valen dan juga pemirsa, Desa Mustoko Harjo menjadi salah satu desa yang terdampak banjir di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan berdasar penuturan warga, banjir ini terjadi sejak akhir Desember lalu dan telah mengalami pasang surut. Dan sama halnya beberapa daerah lainnya yang terdampak banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, banjir disebabkan oleh Sungai Silugonggo yang meluap. Kemudian air masuk ke pemukiman warga yang sebelumnya juga disertai dengan hujan lebat. Dan sejak Desember, maksud kami akhir Desember kemarin, banjir telah pasang surut sebanyak 3 kali di tempat ini. Dan ketinggian memang cukup variatif. Di depan area masuk pemukiman ini, banjir terlihat setinggi 10 cm. Kemudian jika masuk ke area yang lebih dalam atau ke area yang lebih dekat dengan Sungai Silugonggo, banjir ini mencapai 150 cm. Dan sebagai dampaknya, satu RW yang terdiri dari 2 RT, yakni RT 4 dan 5, terdampak banjir di tempat ini. Ada sekitar 220 rumah warga yang terdampak, sementara untuk warga yang terdampak mencapai kurang lebih 600 jiwa yang berasal dari 250 KK. Dan sama halnya dengan daerah yang lain, banjir ini juga disebabkan oleh aliran Sungai Silugonggo yang meluap. Dan sama halnya dengan beberapa desa yang terdampak lainnya seperti ada Desa Banjarsari, kemudian Minto Basuki, termasuk ada juga Desa Jakenan atau Doropayung yang semuanya mencapai 55 desa yang terdampak banjir di kabupaten ini yang tersebar di 9 kecamatan di seluruh Kabupaten Pati. Valen. Gali, apa yang menjadi penyebab banjir ini tidak kunjung surut? Ya, Valen, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir terjadi di Kabupaten Pati ini. Yang salah satunya terutama adalah curah hujan yang cukup tinggi, kemudian membuat aliran Sungai Silugonggo meluap dan airnya masuk ke permukiman warga, termasuk adanya kendala di area hilir di dekat dengan Laut Jawa, di mana banyak sekali kapal yang parkir di sana sehingga membuat aliran sungai ini tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, saat ini juga masih berjalan proses pengerukan tanah atau normalisasi di Sungai Silugonggo, namun harus ditunda karena kemarin pada saat pengerjaannya proses pengerukan tanah ini terhenti karena air kembali naik, dan saat ini alat-alat yang dioperasikan sudah terhenti karena tidak memungkinkan untuk melakukan pengerukan tanah. Selain itu juga tidak ada pompa yang diaktifkan untuk menyedot air yang ada di banjir ini, karena jikapun ada, tidak ada tempat atau wilayah untuk membuang air ini karena ketinggian air di sungai kemudian di Laut Jawa dan area banjir ini tampak sejajar sehingga tidak memungkinkan untuk mengaktifkan pompa. Selain itu juga tidak ada kolam retensi yang bisa menampung air banjir ini yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan oleh karena itu pula warga saat ini justru memilih bertahan di permukiman karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini, dan mereka kemudian beradaptasi, dan untuk menjalani aktivitas sehari-hari mereka memilih untuk menggunakan perahu, dan perahu ini digunakan untuk mereka untuk aktivitas untuk keluar dari desa, kemudian mengantar anak ke sekolah atau untuk membeli makanan atau kebutuhan logistik untuk mencukupi konsumsi sehari-hari. Dan memang untuk pemerintah melalui BPBD maupun Dinas Sosial saat ini juga memberikan bantuan berupa nasi maupun logistik yang dibagikan kepada warga. Namun begitu, mereka kemarin saat kami ketemui juga mengatakan mereka mengakui kewalahan karena cakupan banjir di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini sangat luas, sehingga mereka merasa kekurangan SDM baik untuk membantu proses memasak di dapur umum maupun untuk membantu proses distribusi. Dan cakupan wilayah yang terdampak banjir ini sangat luas sehingga mereka merasa kekurangan armada untuk mengangkut bahan-bahan logistik yang dibagikan kepada warga. Ada 2 jenis bantuan yang diberikan kepada warga dari Dinas Sosial ini. Yang pertama adalah nasi bungkus, terutama untuk warga yang sehingga saat ini wilayahnya masih terendam air cukup tinggi sehingga tidak bisa memasak.
Kemudian ada juga bahan-bahan mentah atau sembako yang dibagikan kepada warga yang rumahnya tidak terlalu tinggi tergenang air. Dan oleh karena itu pula mereka masyarakat ini mulai memilih bertahan di rumahnya sehingga bisa mengamankan barang-barang mereka sembari tetap bisa memasak atau mendapatkan kebutuhan logistik setiap harinya. Valen. Baik, terima kasih Galih Saputra untuk informasi Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah.